Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Semoga ketika kamu menemukan video ini, kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Ini adalah tarikan kartu tarot untuk membaca love life dari tanggal 20 hingga 30 November 2022. Bagi kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Virgo ya. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung kita mulai ya. Yang akan dihadapi Virgo bersama dengan pasangannya adalah, ini pembacaan couple ya. Oke, lagi-lagi keluar Two of Swords. Tadi udah jatuh dia, udah memberikan informasi tadi ya. Two of Swords ada di sana. Kemudian ada King of Wands reversal. Kemudian di situ ada Seven of Cups. Kemudian di situ ada Six of Pentacles, dan kemudian di situ ada Knight of Cup. Kemudian di situ ada Queen of Cup. Kemudian ada Seven of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Seven of Wands. Dan kemudian di situ ada energi dari Four of Cup. Oke, baik Virgo. Nampaknya beberapa di antara kalian itu yang seperti tidak mau main gampang ke dia ya. Kamu nggak mau main mudah ke seseorang ini karena mungkin kamu kayak yang nganggep ya, ternyata dia juga melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Di saat kamu tuh kayak yang pengen memberikan kenyamanan sama dia, di saat kamu tuh yang mau nunjukin sedalam mana perasaannya kamu ke dia gitu ya, seberapa perhatiannya kamu, seberapa cintanya kamu, seberapa inginnya kamu agar dia mau berkenan, bersedia menjadi pasangannya kamu gitu ya. Tapi ternyata pasangannya kamu ini tuh kalau Mari lihat ini masih kayak yang mendua-dua hati di sana gitu ya. Bukannya dia tidak bersikap baik sama kamu, baik sih orangnya gitu ya, tetapi kamu bisa aja ngelihat bahwa dia ini bisa kayak yang orang lumayan pelin-pelan ya ke kamunya gitu loh ya. Kayak yang mungkin kamu tahu bahwa dia ini nampaknya masih belum serius sama kamu, walaupun tadi bahwa ada beberapa hal yang kamu harapkan dari seorang pasangan sebenarnya sih kamu dapetin dari dia, tetapi juga banyak tantangannya gitu ya. Dan bahkan beberapa kamu kayak nganggep tantangan dalam hubungan ini tuh dari dia lebih banyak daripada apa yang kamu bisa nikmati dari dianya gitu ya. Nah makanya di situ kamu memilih untuk tidak bermain mudah di sini, walaupun barangkali di antara kalian beberapa tuh ya biasanya nggak suka sih kayak mencoba untuk merebut perhatian seseorang. Kamu nggak suka yang berakting bahwa dia harus lebih memilih kamu daripada memilih temennya kah, pekerjaannya kah, keluarganya kah gitu ya. Nah tetapi kondisi kamu nanti di bulan November ini bisa aja berubah dari kebiasaan-kebiasaannya kamu gitu ya. Nah mungkin juga kamu agak mencoba menjauh dulu dari seseorang ini. Biar apa? Biar kamu tuh mengetahui dengan jelas gitu ya, sebenarnya orang ini tuh apakah ketika kamu memilih pergi dari dia, atau ketika kamu tidak semudah kamu yang dulu kepada dia, apakah dia akan kecarian kamu gitu ya. Apakah dia akan penasaran sama kamu
akan kejar kamu, gitu ya? Akankah dia berjuang masuk dalam hidupnya kamu, gitu ya? Berjuang untuk tetap membuat hubungan kalian ini ada, gitu ya? Jadi kamu kayaknya sedang ngetes orang ini. Minimal kalau kamu tuh tidak lari ghosting secara fisik ya, misalnya kamu menghindari pertemuan, paling enggak kamu tuh akan sedikit mengurangi atau bahkan menutup ya komunikasi antara kamu dengan dia. Nah, modelnya di sana ya. Kamu yang sepertinya nggak mau nice seperti kamu yang kemarin-kemarin itu, gitu loh. Kapan dia datang sama kamu terima, gitu ya. Misalnya dia menghilang dari kamu terima juga, gitu. Nah, kalau sekarang ya, apabila kamu melihat dia on off terus sama kamu, nah kali ini bukan dia yang main on off, kamu yang main seperti itu sama dia, gitu ya. Kamu yang main on off jadinya di sini sama dia, gitu loh. Entah terlepas dia on off sama kamu atau tidak, tapi yang jelasnya di sini kamu tuh akan hilang-hilangan dulu modelnya, gitu ya. Enggak yang selalu ready, selalu standby, kapanpun dia membutuhkan kamu, kapanpun dia mau mengakses kamu, gitu loh. Kamu agak jual mahal di sini, gitu ya. Kamu agak jual mahal, kamu nggak mau mengobral dirinya kamu ke dia, gitu. Karena ya itu tadi ya, beberapa mungkin juga belakangan hari ini dia agak mempersulit kamu, gitu ya. Ada masalah yang kamu anggap dia lakukan dalam hubungan kalian. Nah, gitu. Sebenarnya kamu tuh orang yang kayak males banget ya kalau ketenangannya kamu tuh terusik, gitu. Kamu tuh mungkin lagi capek kalau untuk didramain hatinya kamu, gitu ya. Jadi sebelum kamu yang mengalami keterlukaan, kekecewaan kepada seseorang ini, kamu uji coba dulu dianya, gitu ya. Kamu ngetes dia dulu di sini, beberapa antara kalian. Kamu ngetes, apakah ketika kamu diam, menjauh, tidak hangat, bersikap berubah 180 derajat dari dia kepada dia, gitu ya. Apa aksinya dia? Apa reaksinya dia? Nah, yang seperti itu. Walaupun diam-diam, jauh di bawah lubuk hatinya kamu ingin dia ini masih ada dalam hidupnya kamu, gitu loh ya. Kamu pengen dia itu menyatakan cintanya sama kamu, menyatakan bahwa dia mau menikah dengan kamu kah, atau dia mau jadi pacarnya kamu kah, gitu ya. Yang pentingnya kamu tuh mau biar dia itu meyakinkan dirinya kamu, gitu loh, bahwa apa yang kamu cari dari sebuah relationship itu bisa dia berikan sama kamu. Nah, di sana ya. Karena mungkin kalian ini ya mengerti kalau dengan dia ini tantangannya pasti bisa banyak nih, gitu ya. Jangan sempat kamu menghadapi tantangan demi dia, berkorban demi dia, tapi ujungnya di situ kamu menderita apa ya, kekecewaan di sana. Kamu nggak mau, gitu loh, ya. Nah, beberapa yaitu tadi, mungkin bukan dia yang mendatangkan persoalan bagi kamu, tapi karena dia hadir dalam hidupnya kamu jadi ada persoalan di sana. Entah itu persoalan dengan siapalah, gitu ya. Entah itu dengan jadinya kena ke pekerjaannya kamu, ke bisnisnya kamu, atau mungkin dengan hadirnya dia dalam hidupnya kamu
menghadirkan persoalan kepada keluarganya kamu kah, atau siapalah kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin kamu di situ yang kayak, wah, aku nggak mau nih, gara-gara dia kehidupan pribadiku sendiri jadinya tertambah beban gitu. Aku nggak mau di situ. Itu ujar-ujarnya kamu, gitu ya. Makanya kamu tuh agak-agak menghindar dulu dari seseorang ini. Kamu lari dulu dari dia, gitu loh. Kamu sedang duduk manis di sudut sana, harap-harap cemas juga barangkali ya. Apakah dia akan datang sama kamu atau tidak gitu. Tapi kalaupun dia datang sama kamu, bisa jadi kamu tuh nggak akan langsung kayak menyambut dia dengan hangat ya. Jika dia datang sama kamu, di situ kamu bisa juga masih tetap gitu ya, kamu masih tetap kayak yang menguji seseorang ini gitu loh. Enggak yang langsung happy dan bahagia, enggak. Masih ada tahapan lain yang harus dia lalui gitu, untuk bikin kamu itu mau membuka diri dengan lebih ikhlas kepada seseorang ini. Nah, sementara kalau dilihat si dia ini ya, saya rasa memang mau sama kamu tuh ada. Ceritanya di sini tuh mau gitu ya. Nah, ketika dia mau sama kamu, tentu dia pun punya harapan di sana. Harapannya adalah kamu menerima dia apa adanya gitu. Mungkin ada situasi khusus ya dalam hubungan kalian ini, situasi-situasi yang agak unik lah kalau mari katakan gitu ya. Situasi yang kayak ada sesuatu lah di sini sesungguhnya, entah dia suaminya orang, istrinya orang, apakah dia orang yang sedang tidak berpunya ya, macam-macam lah di situ ya. Ada sesuatu yang orang ini harapkan, kamu tuh bisa memaklumi dia gitu loh. Apakah mungkin kamu tahu orang ini tuh sebenarnya playboy atau playgirl, jadi dia mau kamu maklumi ya, dia memang kayak gitu orangnya, playboy atau playgirl di sana gitu ya. Karena untuk saat ini apa model kehidupan yang dia pilih, dia rasakan ya ini duniaku gitu. Walaupun mungkin kamu ngelihatnya enggak, itu bukan dunia yang stabil. Itu bisa aja sesuatu yang dia lakukan itu, cara gaya hidupnya dia itu keliru, salah, kurang tepat gitu ya. Tapi dia bisa menganggap enggak, ya kondisinya aku hari ini ya seperti ini. Atau mungkin dia bisa kayak yang keliru untuk mendefinisikan siapa dirinya dia gitu ya. Mungkin dia anggap kalau aku enggak dengan banyak wanita, atau aku tidak dengan banyak pria, aku ini kurang gitu. Nah, bisa aja dia salah dan keliru mendefinisikan dirinya dia. Atau misalnya ya enggak ada masalah dengan tidak punya pekerjaan tetap, lah ya orang situasinya kayak gini. Jadi dia kayak pengen kalau kamu tuh memaklumi dia dan kamu datang untuk melengkapi dia gitu ya. Apalagi ternyata kalau orang ini tuh bukannya dia yang tangan di bawah sama kamu, kalau dia yang lebih banyak memberikan kepada kamu, di situ dia secara otomatis akan berharap, aku kan udah memberikan kompensasi. Misalnya, iya memang betul kamu tuh bukan satu-satunya orang dalam hidup aku, tapi kan aku ngajak kamu jalan, ngajak kamu shopping gitu ya, atau mau kamu ajak jalan gitu ya. Aku mau kok memperhatikan kamu, aku mau kok care sama kamu. Ya udah, apalagi. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi menurutnya dia bahwa dia mesti kamu perhitungkan gitu ya. Dia mesti kamu perhitungkan sebagai bagian dari hidupnya kamu gitu. Ada harapan orang ini, bagaimanapun kondisinya dia, kamu tuh ada. Nah gitu. Atau misalnya dia orangnya on off sama kamu, dia berharap
gitu ya. Dia berharap besar kalau kamu tuh memahami ya gaya hubungan dia dengan kamu tuh on off. Dia mau kamu memahami dan mengerti kapanpun dia mau menghubungi kamu, kamu selalu ada di sana. Kalau dia tidak menghubungi kamu, ya udah kamu terima aja. Maunya dia ada penerimaan tanpa batasnya kamu untuk dia. Maunya dia kamu tuh kayak yang memaklumi gitu ya. Siapa dirinya dia gitu. Terutama kalau kamu misalnya gini ya, kamu nyuruh dia, kamu pilih apa nih? Kamu mau jalan apa ini sama aku? Kamu punya tujuan apa nih? Visi misinya kamu dengan aku nih sebenarnya apa gitu? Rancangan apa di masa depan yang sudah kamu konsep untuk hubungan kita di masa depan? Nah, jika kamu bertanya hal-hal yang seperti itu, saya rasa dia bisa langsung kayak yang bingung gitu loh. Dia bisa bingung gitu. Iya ya, aku nggak tahu nih. Aku nggak tahu gitu. Aku nggak ngerti apa sih gitu. Nggak paham akunya. Nah, bisa dia bilang nggak paham. Tapi yang jelasnya, aku akan sama kamu. Aku akan jalani sama kamu gitu. Aku akan jalani sama kamu. Itu aja yang jelasnya. Nah, maunya dia gitu. Ayo kita saling hadir dalam kehidupan masing-masing. Tetapi ya dengan cara yang seperti ini, bukan dengan tuntutan-tuntutan atau gambaran-gambaran tentang kamu. Karena aku pun nggak ngerti. Aku di sini tuh kayak harusnya bersikap kayak gimana. Tapi yang aku tahu, aku ingin kamu. Gitu ya. Kayak gimana model hubungannya, nggak tahu gitu. Udahlah pokoknya kita sebagai kekasih aja lah udah. Nah dia kayak gitu ya. Kita sebagai kekasih gitu. Bisa aja sih orangnya ini nanti cemburuan. Oke lah, misalnya yang kayak kalau kamu mau bikin aku di garis abu-abu seperti ini, oke lah. Aku akan jalan juga lah dengan hidupku. Gitu ya. Aku jalan sama kamu, tapi aku juga tetap jalan dengan hidupku gitu ya. Mungkin yang kayak prinsipnya kamu, aku juga carilah orang yang lebih tepat untuk aku. Tapi walaupun begitu, aku dalam pencarian orang yang tepat, nggak apa-apa lah, aku juga jalan sama kamu. Tapi dia bisa aja kayak yang cemburuan ya. Dia bisa aja tuh yang kayak mau ngontrol kamu gitu. Dia itu kayak yang mau mencoba mendominasi kamu. Nah di sana. Jadi jika dia berlaku seperti itu, pengen mengatur kamu, pengen sangat amat diistimewakan oleh kamu, kamu nggak usah gubris itu gitu ya. Kamu nggak usah yang kayak oh iya ya berarti dia mau aku tuh diam-diam nunggu dia dan segala macam. Jangan mau yang kayak gitu ya. Karena kalau Mari rasa mengejar membangun sebuah kehidupan yang lebih baik itu kalau Mari rasa sih bentuk dari sebuah kewarasan gitu ya. Karena orang ini pun pelin-pelannya sama kamu gitu ya. Atau dia bisa aja ngomong banyak sama kamu, tapi nihil aksi, nihil nyata, nggak ada yang nyata. Omongan bisa indah banget, perbuatan bisa mesra banget, tapi kan ya nggak kenyang ya makan omongan gitu kan. Kamu mau yang nyata, semua mau manusia mau yang nyata, mau punya kehidupan yang stabil kayak gitu kan. Karena nggak usah pun diminta, sesuatu yang bisa bikin kita kacau itu kan datang juga gitu. Nah, tanpa diminta aja kekacauan yang merusak diri datang. Tentu saja fokus utamanya kita sebagai manusia ya mengejar hal yang baik-baik gitu ya, mengupayakan hal yang baik-baik gitu. Nah makanya kalau kamu menganggap bahwa orang ini tuh terlalu egois sama kamu, karena ada beberapa seperti itu ya, terlalu egois sama kamu, maka ada baiknya kalau kamu tuh menimbang dirinya kamu sendiri.
gitu ya. Kalau orang ini sih ditanya, ya dia mau sama kamu, tapi mau membangun enggak? Belum tentu. Belum tentu di situ mau membangun, gitu. Dan apabila kamu dengan dia, kamu harus kuat mental, kamu harus tegar batin. Soalnya ketika dengan orang ini, mari rasa konsekuensinya pun akan tinggi ya. Cost-nya itu bisa aja besar. Mungkin cost-nya bukan dalam bentuk material, tetapi ya dalam bentuk kamu harus punya kesabaran yang tiada batas untuk dia. Kamu harus bisa kayak memahami dia dengan sangat dan sungguh di situ, gitu ya. Jadi di situ nanti nggak berlaku cemburunya kamu. Kamu bisa aja jadi yang orang nomor 2 dalam kehidupan kamu sendiri, dan dia menjadi orang yang harus diprioritaskan dalam hidupnya kamu. Nah, itu cost-nya, gitu ya. Nah, di sana makanya ya kamu timbang-timbanglah dirinya kamu, gitu. Memang untuk saat sekarang ini keinginan kamu untuk bertahan sesungguhnya di situ ada. Ya nggak apa-apa, ya bertahan aja kalau memang kamu mau bertahan, gitu ya. Nggak ada juga di situ salahnya, gitu. Tapi jalanilah hubungan ini dengan sikap tenang ya, dengan sikap bahagia, gitu loh. Karena kamu harus punya energi yang cukup besar untuk menghadapi atau untuk ngejalanin relationship dengan si pasangannya kamu. Oke, baik ya. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius di sana, hadir Aries, kemudian hadir energi dari Taurus, hadir energi dari Pisces, Scorpio di sini, hadir energi dari Cancer, hadir energi dari apa lagi nih? Energi dari Gemini ya. Oh, itu energi dari Libra juga. Oke, baik, itu bisa aja nunjukin hanya sekedar energi, bukan menunjukkan dengan siapa kaum Virgo sedang berdealing. Oke, baik ya. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.